Hai, nama aku Emma. Aku adalah salah satu anak yang gak pernah dipedulikan oleh keluarga saya. Dan saya sangat sakit hati bahwa orang tua saya lebih memperhatikan adik saya yang bernama Caca daripada Emma. Emma benar-benar sangat sakit hati sekali. Sampai akhirnya saya sempat jalan pada suatu hari. Loh Ma, makanan Emma mana? Kok Emma belum dikasih makanan? Cuman kalian bertiga aja makannya. Makannya terakhir aja ya Nak. Loh, kan Emma kan anak dari keluarga Anda. Gimana sih? Ya pokoknya makannya terakhir ya terakhir. Gimana sih? Udahlah, ubah sikapmu ini. Jangan kayak manja-manja, ngerti gak sih? Ma, Emma ini kelaparan ya Ma. Jadi mohon jangan pelit-pelit ya. Pasti stok semua makanan ada di dalam kulkas. Kemarin aja Emma aja ngeliat kalau semua stok makanan di kulkas itu banyak. Masa Mama bilang tuh gak ada? Emma bener-bener kecewa ya Ma. Please lah, kasihlah makanan cepetan sekarang juga. Diam. Puas kan Mama tanpa kamu? Sekarang kamu stop bilang begitu ya. Sekarang kamu masuk kamar sebelum terjadi apa-apa. Sudah, pokoknya kamu makannya terakhir. Titik. Sekarang kamu masuk kamar sekarang. Ya, tidak cuma itu aja. Di sekolah saya sering dibully kok sama teman saya. Tidak cuma dibully sama otuku. Otuku emang pilih kasih. Tidak cuma itu aja, teman saya juga pilih kasih kok. Temen yang semula baik ternyata dia lebih jahat. Dia lebih pilih kasih. Ternyata karena levelku beda daripada yang lain. Pada suatu hari, aduh. Emma, sini ikut bapak bentar aja. Bentar aja, cuma 2 menit aja. Mau ikut kemana emangnya Pak? Saya belum pernah loh. Pokoknya ikut aja. Nanti bapak kasih tahu di ruang guru. Ayo sekarang ikut saya ya. Ya sudah, baik Pak. Kamu itu ya masih belum bayar biaya sekolah hari ini. Setahun itu harus bayar. Lah, bukannya mama saya yang harus bertanggung jawab ya? Kok malah saya? Sebentar ya, mau tanya mama saya sebentar. Gini, mama kamu sudah jarang bayar biaya sekolah ini 1 tahun. Jadi sekarang kamu harus minta mama kamu bertanggung jawab dalamnya. Gini, mama saya tidak kerja, jadi papa saya yang harus bertanggung jawab. Papa saya pasti kerja kok. Pasti papa saya bakal transfer uangnya kok ke mama saya. Jadi saya usahakan saya ingatkan tentang itu ya ke mama saya ataupun papa saya. Jadi agak sibuk banget ngurusin adik saya yang bernama Caca. Oke, saya akan kasih kesempatan 1 minggu. Kalau tidak membayar, kamu akan saya skos 5 hari. Ngerti? Kalau sampai itu terjadi, saya gak mau bertanggung jawab. Yang berisiko hanya kamu sendiri sama orang tua kamu. Ngerti? Awas kamu ya. Baik Pak, terima kasih ya. Mama harus tanggung jawab dong. Soalnya Emma ini belum bayar biaya sekolah ini selama 1 tahun. Jadi mama harus transfer ke saya dong. Ma, please. Gak ada.
mama nggak ada uang hari ini. Minta aja ke papa sana, kan lagi kerja. Tapi kan papa kan selalu transfer ke mama dong. Jadi mama buka dong QRIS-nya berapa, kayak 100 kayak 200 kayak, jadi ya transfer ke Emma dong. Apa susahnya sih? Emma bilang ke mama. Haus ya. Hei Ma, jangan sibuk-sibuk main HP dong. Please lah. Diam kamu. Mama udah bilang kan, gak ada uang. Minta aja ke papa sana. Susah banget ya dengerin ini anak ya, malah ngelawan terus ya. Ya ubah dong sikap kamu, jangan kayak manja-manjaan. Ngerti kamu? Kalau kamu sampai manja-manjaan, ibu bener-bener siksa kamu seumur hidup. Ngerti? Sikapnya harus dewasa dong. Kalau nggak dewasa, lihat aja. Masuk kamar sana. Hai Emma. Kamu Emma kan? Iya, saya Emma. Nama kalian siapa? Kayak belum pernah lihat aja muka kalian. Oh, perkenalkan, nama saya Vini. Sedangkan satu teman saya yang berambut biru yang terang ini bernama Lina. Ngerti? Oke, kita jadi sahabat yang baik gak? Mau gak jadi sahabat? Wah, mau banget. Saya suka banget sih kalau jadi sahabat dengan sahabat yang baik. Pasti bisa mudah dipercaya. Pasti bakal percaya sama teman sahabat yang baik banget. Oke, kita janjian yuk. Kita mau sore mau main gak? Kira-kira main kali yuk. Seru banget ya hari ini. Main di kali lagi, bisa dance lagi. Kena matanya ya ampun. Itu si Emma ya. Kok dia bisa sampai situ sih? Wah, bener-bener kurang ajar. Sikapnya gak bisa diubah. Ternyata dia masih kanak-kanakan. Saya harus panggil dia. Heh Emma, ngapain kamu di situ? Anak kecil aja main kali. Pulang sana. Pak, kok papa ada di sini sih? Kok nyasar? Kamu yang ngapain di sini? Kamu malah main-main di kali ini. Kalau sakit baik bagaimana? Ayo pulang sekarang. Iya Pak, emang pulang kok sekarang. Sakit tau Pak, tau gak sih? Diam kamu. Sakit. Kamu yang sakit ini. Kalau kamu main di kali, kalau kamu sakit bagaimana? Papa yang bakal beliin obat lagi, repot kan? Gimana sih kamu ini? Lu kan emang cuma main 5 menit aja sama temen aku itu, si Lina sama si Vini itu. Apa salahnya sih Pak? Kan cuacanya lagi nggak hujan hari ini, kan musim panas. Diam kamu. Alasan terus ya kamu itu ya. Kalau kamu sakit bagaimana? Sudah, kamu gak usah main sama teman-teman kamu itu. Jadi kamu jangan main di kali-kali itu, ngerti? Pak, ada apa ini Pak? Ini loh sayang, lihat anak kamu ini. Anak kamu ini masih kanak-kanakan. Dia aja tetap ngelawan terus. Lama-lama makin super manja ini anak ya. Itu udah dibilangin, malah ngebantah. Kamu kira papa ini cerewet apa? Didik anaknya dengan betul, perbaiki. Gak boleh main kali-kali. Udah aku bilangin ya. Kamu pikir mama dan papa ini cerewet didik kamu ini, kamu malah ngebantah. Kamu ini gimana sih? Harusnya kamu itu gak boleh main di kali. Kalau kamu sakit bagaimana? Papa yang repot beli obat, cari uang terus. Contoh deh kamu itu, si Caca itu, dia tuh pintar loh. Dia itu penurut banget, gak kayak kamu ya. Kamu ini masih bandel, remaja-remaja, masih kayak kanak-kanakan. Kamu ini ya, ngerti apa enggak sih? Nah, sekarang kamu masuk kamar dan kamu ganti baju dan besok kamu sekolah. Ini udah jam 7 malam. Jadi sekarang kamu masuk kamar sana. Bye.
sih dia tuh lebih memperhatikan adik gue si Caca daripada gue. Aku juga pingin kayak mereka bertiga dan aku gak diperlakukan adil. Aku capek. Padahal aku cuma main di kali itu selama 5 menit aja malah dimarahin. Padahal gak masalah. Kenapa sih? Kenapa begini? Itu si Emma kok tumben gak nyapa kita? Biasa kan nyapa kita. Apa jangan-jangan ada masalah pribadi ya? Iya ya, kelihatan mukanya aja dia kayak seperti orang lagi gak mood aja, kayak lagi habis kesel sama sesuatu gitulah. Dia lagi bad mood, pasti ada masalah. Iya, sama. Kita semua sama dugaannya. Si Emma pasti ada masalah pribadi sama ortunya paling. Apa jangan-jangan kemarin ya? Iya deh, udah nanti aja deh. Emma, sini dong, Emma. Biarin aja lah. Nanti pasti kalau di berikutnya next itu nanti pasti dia bakal mood lagi dan bisa baikan lagi sama aku. Nice, saatnya yang tepat. Kebetulan papa dan mama sedang lagi tidur dan si Emma gak ngeliatin aku. Dia lagi ngeliatin cermin. Dia gak ngeliat bayanganku di cermin. Sekarang gua akan mecahin gelasnya. Caca, astaga, kamu ya mecahin piring aja, gelas aja. Iya, ada apa Caca? Kok teriak? Ini loh Ma, si Emma itu mecahin gelas. Bukannya dia salah sendiri, Emma yang nyalain saya. Gimana sih Ma? Didi Emma itu cepetan marahin si Emma-nya biar nambah kapok. Lah, kok malah saya yang dituduh? Emma, kamu ini gimana sih? Bukannya malah nurut, malah ngebantah. Kamu pikir mama ini cewek apa? Hah? Ngedidik kamu ini, mama ini cewek apa? Sekarang kamu yang mecahin gelasnya nih. Loh, enggak, hah? Enggak, bukan saya yang mecahin. Terus siapa? Hantu, setan gitu. Itu si Caca yang mecahin gelas gue dari sini. Bukan saya, Ma. Dia malah fitnah saya, Ma. Harusnya dia yang pecahin gelasnya, bukan saya. Heh, kamu ya Emma, kamu malah fitnah Caca dek kamu ini ya, malah nuduh dia yang mecahin gelas. Sekarang kamu masuk kamar dan kamu ganti rugi gelas itu. Harganya 1 juta. Si Emma kenapa itu kok kayak ada kok nangis ya? Nggak tahu ya, pasti ada masalah lagi sama keluarganya. Dia kan akhir-akhir ini kan mukanya nggak mood. Ayo kita samperin yuk. Loh, Vini, Lina, kalian ngapain di sini? Pasti kamu ada masalah kan? Makanya kamu nangis di tempat sini. Iya, coba deh cerita apa yang sebenarnya terjadi. Apa jangan-jangan lo ada masalah lagi sama keluarga lo? Pantesan muka kamu tuh kemarin tuh lagi kayak gak mood atau kayak bad mood gitu. Kalau disapa nggak disapa. Coba dong ceritain dong apa yang sebenarnya terjadi sama keluarga kamu sendiri sampai jadi begini. Jadi gini, aslinya gue itu
gak pecahin gelas, tapi adik gua ngefitnah gue. Si Caca itu ngefitnah aku, dia yang mecahin gelas. Dan nyokap gua percaya kalau kalau gue itu mecahin gelas. Jadi makanya gua harus ganti rugi. Tahu nggak harga gelas itu berapa? Harga gelas itu sebesar 1 juta rupiah. Waduh, terus nyokap lo bagaimana nih? Gimana nih kalau jadi gini nih? Ya pokoknya gua harus tanggung jawab, kata nyokap gue. Pokoknya gua nggak tahu lagi gimana. Gua sedih banget. Ya sudah, jangan mikirkan hal gitu ya, nanti kamu makin sedih terus tuh, nangis terus tuh. Udah, mending kita beli aja gelas, cari gelas yang harganya 1 juta persis kayak punya kamu. Nah, kemarin gua dapet pecahin gelas deh, sampai akhirnya emang dituduh. Sekarang gua bikin dia makin kabur lagi deh, yaitu gua akan bikin dia terjatuh dari tangga, yaitu pakai air. Dia bisa licin pakai minyak deh, atau pakai minyak aja deh, supaya dia bisa kepleset dan sakit deh. Kebetulan waktu gue, papa dan mama nggak ada, jadi gue akan langsung rencanakan nih. Hah? Suara Emma? Kenapa Emma teriak-teriak? Ya nggak tahu lah mah. Udah deh, mending kita samperin lah. Udahlah, mama aja yang samperin. Kenapa dia itu? Mampus ya kamu, Emma. Sekarang kamu akan celaka deh. Astaga! Emma, Papa! Kenapa Emma? Kenapa? Emma jatuh dari tangga. Ya sudah, gak usah banyak basa-basi. Cepat telepon ambulan. Caca, papa mau tanya, kemarin malam kenapa Emma bisa terjatuh dari tangga? Katakan sejujurnya, kenapa Emma bisa terjatuh? Caca nggak tahu, Pak. Kenapa tiba-tiba si Emma itu bisa terjatuh dari tangga? Apa jangan-jangan dia tuh lagi bangun tidur, terus dia nggak sadar kalau dia di tangga, makanya dia jatuh sendiri. Dan gara-gara dia kepleset, palingan lantainya licin. Emma, Caca nggak tahu, Pak. Nggak tahu banget, sumpah, kenapa dia bisa terjatuh. Ada yang janggal ini dari si Caca. Mengapa dia ragu untuk menjawabnya? Ada yang gak beres ini. Hah? Jadi ini Caca? Caca, sini kamu. Iya, bentar, Pak. Ini lagi naik. Caca, papa mau bilang sekali lagi, mengapa kamu melakukan ini dan mengapa kamu menyiram air minyak ke tangga supaya dia bisa terjatuh, si Emma itu dari tangga gitu. Pak, Emma itu udah kata-katakan sejujur-jujurnya. Dia itu jatuh sendiri karena dia itu gak bisa lihat, karena dia itu baru bangun tidur, dan makanya dia jadi seperti itu. Kalau gak percaya, masuk kamar sana, masuk kamar papa dan lihat laptop. Dia di situ CCTV. Kebukti ternyata. Tuh kan, gimana? Semua sudah kebuktikan bahwa kamu yang membuat masalah. Kamu sengaja memecahkan gelas milik mama kamu supaya si Emma bisa dituduh dan bisa ganti rugi.
Dan juga kamu mencelakai si Emma dengan cara menuangi minyak di atas tangga itu supaya dia bisa terpleset dan dia bisa celaka gitu dan bisa luka gitu. Ternyata selama ini otak dalam kamu ya ternyata ya Caca. Ternyata selama ini papa salah membela anak yang benar-benar kurang ajar seperti kamu itu ya. Karena sikap kamu yang tak bisa mengubahnya seperti kanak-kanakan. Tapi sekarang kamu malah membuat masalah dan juga membahayakan nyawa orang lain, termasuk si Emma itu. Karena Emma adalah salah satu anak yang baik, kan papa percaya sama Emma. Pa, pasti video ini pasti direkayasa kan atau diedit kan di laptop? Gak mungkin, Pa. Itu ada seseorang yang mengedit mukaku itu. Enggak, video ini tidak rekayasa atau editan di laptop. Semuanya sudah terbukti dengan jelas bahwa kamu yang otak dalam kamu ya. Ternyata kamu yang mencelakai Emma. Ada apa sih Pak? Ada apa sih Pak? Kok buat keributan lagi sih di malam ini? Kemarin tentang masalah Emma. Ini Mama nggak tahu ya. Ternyata yang bikin Emma celaka dan terjatuh dari tangga itu, tahu nggak siapa? Adiknya kamu sendiri atau anak kamu sendiri, si Caca. Ternyata Caca membuat masalah. Pertama, dia memecahkan gelas mahal kamu supaya Emma bisa tertuduh dengan mama kamu, tertuduh atau dimarahin dengan mama kamu supaya dia bisa ganti rugi. Ternyata saat papa lihat di CCTV, ternyata yang buat ulah itu adalah si Caca. Dan itu tidak cuma itu aja. Dan yang kedua itu, Pak, kamu ini jangan nuduh adiknya si Emma sembarangan dong, si Caca itu ya. Caca itu gak ada salah apa-apa. Coba saya lihat. Hah? Ternyata betul Apa yang dikatakan sama papa bahwa Emma yang buat masalah. Tuh kan, semuanya sudah jelas, terbukti dengan jelas bahwa yang buat masalah itu si Caca. Dan akhirnya Emma masuk rumah sakit gara-gara dia menuangkan minyak di atas tangga yang mama naikkan tadi. Dia nuangkan minyak sebanyak-banyaknya supaya Emma bisa kepleset atau terjatuh dari tangga. Dan akhirnya dia masuk rumah sakit si Emma. Dan untung dokter menyatakan bahwa dia luka ringan si Emma. Mah, jangan percaya mah sama papa, omongan papa. Omongan papa itu bullshit. Pasti itu direkayasa, diedit mah. Please lah mah, percaya sama Caca mah, please. Diam kamu Caca. Sakit tahu mah. Caca sakit. Kenapa mama tambah Caca? Itu pasti direkayasa. Diam kamu. Ternyata mama salah membela anakku yang aja seperti kamu itu ya. Dan ternyata yang betul apa yang diucapkan sama si Emma itu, bahwa yang membuat masalah itu adalah kamu Caca. Emma itu sudah benar-benar baik anaknya, tapi mama salah menuduh yang enggak kepada Emma. Ternyata mama salah sasaran menuduhnya. Ternyata mama itu harusnya lebih menuduh si Caca. Harusnya mama itu gak tahu kalau ada CCTV di sini. Ternyata pas papa nunjukin, ternyata betul apa yang dikatakan sama papa dan Emma, bahwa yang membuat masalah itu adalah kamu Caca. Pantesan pada saat kamu dijawab dengan pertanyaan yang papa kamu yang di rumah sakitnya waktu itu Emma dirawat itu, ternyata waktu itu kamu sempat curiga kan Ca, bahwa kamu ragu untuk menjawabnya. Ternyata ini buktinya ya. Oke, Caca minta maaf mah. Ya sudah, tidak apa-apa, mama maafin. Untung Emma luka ringan. Kalau tidak, kamu yang harus nanggung untuk membayar operasi biaya di rumah sakitnya. Karena biaya operasi di rumah sakit itu sangat mahal Caca. Kalau tidak bagaimana? Kita bakal bangkrut. Aku di mana? Di rumah sakit? Di mana? Akhirnya kamu sadar Emma. Ya ampun. Ma, Emma kenapa? Emma, maafin mama ya.
Mama salah menuduh kamu bahwa kamu yang memecahkan gelas itu. Ternyata enggak. Yang buat masalah itu adik kamu sendiri, si Caca. Ternyata betul apa yang kamu katakan waktu itu. Mama sempat gak percaya, tapi ternyata pas papa tunjukkan CCTV-nya, buktinya ternyata yang buat masalah itu Caca. Mama tuh main Caca, dan mama tuh hukumin bahwa dia buat bermasalah karena kamu. Caca, betul kan? Emma udah bilang bahwa aku yang tidak membuat masalah tersebut. Yang buat masalah itu si Caca. Kenapa sih mama itu selalu menuduh aku itu? Aduh, tapi udahlah, nggak apa-apa. Emma maafin kok. Puji Tuhan. Iya ya, gak apa-apa. Iya ya, mama yang salah kok. Nanti saya akan janji akan memperbaikinya, dan saya akan memperhatikannya dengan ketat si Caca atau kamu itu. Wow, siapa yang salah itu? Ternyata yang salah itu Emma. Betul apa yang kamu katakan itu. Udah, mama maafin kok. Jangan pikiran terus ya. Lupain aja kejadian itu. Pasti nanti Caca bakal tanggung sendiri kok. Mama udah marahin kok, dan juga mama udah hukum dia karena dia tidak bisa menuruti apa yang mama omongkan waktu itu dulu. Tapi ya sudah, gak apa-apa. Mama maafin kok karena kesalahan mama sendiri dan papa sendiri. Iya, gak apa-apa. Emma maafin kok. Emma, ya ampun, akhirnya kita ketemu lagi. Udah lama. Ternyata kamu masuk rumah sakit. Dengar-dengar ternyata betul ada temanku yang mengatakan bahwa kamu masuk rumah sakit. Akhirnya kita bisa ketemu lagi, dan akhirnya kamu sehat. Iya, gak apa-apa kok Lina, Vini. Akhirnya kita bisa ketemu lagi setelah beberapa hari yang lalu. Waktu itu sempat hilang gue tuh. Halo, pasien atas nama Emma diperbolehkan pulang ya, karena Emma sudah sembuh kembali dan sembuh total atau sembuh walafiat, karena dia mengalami luka ringan sedikit saja. Jadi cepat-cepat pulang ya. Iya, terima kasih ya Sus, sudah nginfoin bahwa saya boleh pulang. Gak apa-apa ya. Ma, ini Emma mau jalan sama dua temen saya ya, masih Lina sama Vini. Oh iya, gak apa-apa, jalan saja sama temen kamu ini. Mama mau jaga. Oh, jadi ini nama kamu si Emma. Iya tante, saya Emma kok. Saya temennya Lina dan Vini. Loh, kok tante tiba-tiba kok nangis mendadak gitu? Soalnya tante punya teman yang mukanya mirip seperti kamu, atau kamu yang mirip seperti teman mama aku. Dia udah lama gak ketemu sama tante, tapi tante masih ingat wajahnya setelah 2 tahun. Hah? Mirip? Emang siapa nama teman Anda, tante? Siapa namanya? Emma kepo banget. Nama temen tante yaitu Ellie. Hah? Ellie? Itu mama kandungku yang asli. Hah? Jadi kamu beneran anaknya si Ellie berarti? Astaga, gak nyangka. Iya, saya emang anaknya Ellie. Mama saya itu aslinya yang di rumah aku tuh bersama papa saya, itu mama tiri saya. Dia tuh jahat. Untung banget bisa ketemu lagi sama mama saya aslinya. Oh, betul kan dugaan tante. Tante pikir kok kamu mirip banget sama temen tante itu si Ellie. Berarti itu beneran mama kamu. Persis banget. Pokoknya persis blok lah ya. Jadi kayak dianggap kayak anak kembar lah pokoknya. Persis banget lah matanya, persis, dan lain sebagainya. Jadi itulah alasan mengapa kamu kok bisa mirip banget. Ya sudah, nanti saya pertemukan di kafe ya. Iya, berarti kamu tahu ya tentang mama saya. Iya, dia tuh emang temen tante. Tante nggak nyangka kalau
tante tuh bisa ketemu sama anaknya si Eli. Tapi problemnya ya, sekarang dulu tuh dia itu sering banget main sama tante, tapi sekarang akhir-akhir ini kok jarang banget main sama tante, dihubungin aja susah. Dari Tante Lala. Halo. Ya ampun Jeng, akhirnya kamu bisa hubungin lagi setelah 1 atau 2 tahunan. Kamu ini kemana aja sih? Diangkat-angkat gak bisa. Waktu pas saya WA ketik itu centang 1. Saya lagi sibuk. Emangnya kenapa? Ini loh, saya gak nyangka ternyata bisa ketemu sama anak kamu. Namanya Emma namanya. Hah? Emma? Seriusan? Iya serius dong. Masa saya gak bohong? Semasa saya bohong? Ya sudah, nanti saya bawa ya anak kamu ke kafe. Jangan lupa Sherlock ya. Iya, nanti saya bakal Sherlock kok. Sudah, bye. Akhirnya kita ketemu lagi. Ya ampun, gak nyangka setelah 1 atau 2 tahunan kita bisa ketemu lagi dari sini. Nanti mau ngomongin ini. Iya, emang mau ngomong apa? Iya, saya juga bilang sekali lagi ya, kita nggak ketemu. Ini loh, saya mau bilang, ini loh anak kamu, dia kangen banget loh sama kamu. Katanya, aku sempat bilang sama dia soalnya wajahnya mirip. Ternyata betulan anak mamanya si Eli ternyata kamu. Soalnya kayak dia nggak kembar gitu. Masa sih ada di sini emangnya? Saya nggak pernah lihat, saya lupa kok wajahnya. Oh, kamu lupa wajahnya si Emma bagaimana? Pokoknya persis banget, dianggap kayak kembar lah. Ini saya bakal panggil kok si Emma. Dia bersama saya pas pergi. Saya panggil ya. Emma, sini dong. Ini tante mau kasih surprise untuk kamu. Iya, emangnya ada apa tante? Kok tiba-tiba kayak gembira gitu? Ini loh kamu sudah dipanggil sama mama kamu yang asli, tuh ada di depan kamu. Hah? Mana? Hah? Emma? Kamu? Hah? Mama? Emma kangen banget, Ma. Akhirnya kita ketemu lagi setelah 15 tahun bersama Papa. Akhirnya kita ketemu lagi. Gak nyangka Mama bisa kembali lagi ke sini. Iya, gak apa-apa. Mama waktu itu sempat sibuk sekali dengan pekerjaan, jadi makanya gak sempat pergi ke kota ini. Dan setelah free, Mama pergi ke kota ini deh lagi, dan kembali ke anak saya si Emma. Makasih ya Ma, Emma tahu banget. Iya, nggak apa-apa. Mama waktu itu sempat sibuk sekali. Jadi sekarang Mama akan bawa kamu ke rumah gede Mama. Pasti kamu tahu kan tempatnya. Ayo bawa sini. Iya, Emma benar-benar penasaran sekali dengan rumah Mama. Sorry ya, hari ini Tante mau pergi dulu ya, soalnya Tante ada urusan kegiatan. Ya sudah, Tante tinggal dulu ya Emma. Dah. Emma, ayo ikut Mama yuk ke rumah Mama. Yang pasti rumahnya paling bagus banget, pasti Emma suka ya. Iya Ma, Emma bener-bener penasaran banget nih sama rumah Mama. Udah 15 tahun nggak ketemu. Ayo kita pergi ke rumah Mama yuk. Pak, ini kok si Emma belum balik-balik ya? Dari kemarin loh ini. Nggak tahu. Palingan Emma lagi nginep sama rumah temennya. Kalau dia nggak balik-balik, kita harus cari dia sampai dia ketemu. Ya sudah, nanti Mama coba telepon ya.
gimana si Emma itu kabarnya, atau video call aja ya, nggak apa-apa ya. Wah, besar sekali rumah mama. Wah, Emma bener-bener suka deh. Di dalamnya pasti luas dan mewah. Iya, memang rumah mama ini sangat gede banget dan mewah sekali. Karena mama udah nabung deh itu dan kerja keras dan akhirnya bisa mencapai. Wah, mama bener-bener hebat ya. Emma bener-bener bangga sekali ngeliatnya. Ada siapa ini? Ellie. Ini kok mukanya mirip banget sama kamu, Eli. Iya, ini anak saya, Nek. Nama anak saya ini si Emma. Sudah 15 tahun gak bertemu samanya. Wah, nenek bener-bener gak nyangka ternyata bisa ketemu lagi sama cucu anak tersayang si Emma. Nenek merindukan kamu. Kamu makin cantik dan besar. Iya, gak apa-apa. Terima kasih ya. Kamu tidak perlu berterima kasih. Kamu sudah menganggapnya kita sebagai keluarga. Memang kita keluarga. Ayo masuk sini. Nah, ini dua saudara saya, si Koko dan Cece. Ayo kenalan dulu. Ini namanya ya. Pertama ini Koko, namanya Koko Reno. Panggil aja Reno. Yang kedua yaitu paling termuda adalah Cece Lena. Panggil saja Cece Lena ya. Coba dong kenalan dulu, Emma. Jangan malu-malu ya. Karena di sini kita sudah dianggap sebagai keluarga kok. Ayo kenalan dulu. Hai, nama saya Emma Ceko. Salam kenal juga ya Emma. Nama saya Koko Reno. Panggil saja Koko atau Koko Reno aja ya. Halo C, nama saya Emma. Nama saya Emma loh. Iya, salam kenal juga ya Emma. Nama saya Cece Lena. Panggil saja Cece atau Lena. Iya, terima kasih ya udah menghormati Emma. Emma benar-benar bangga. Wah, dan sudah kenalan kalian ya. Semoga kalian akrab dan tentram dan damai. Ya sudah, mama mengajak kalian sesuatu. Iya, mau ngajak apa emangnya? Penasaran banget. Mama mau ajak kalian jalan-jalan bersama nenek dan juga makan di cafe restoran paling enak sedunia, restoran paling spesial pokoknya. Wah, asik sekali. Mana mama bener-bener kaya banget ya. Wah, makanan di sini enak banget ya. Mama bener-bener kaya banget ya orangnya. Enak sekali. Iya dong, habisin dong. Mama udah kenyang loh ini dari tadi makannya. Itu bukannya si Emma ya? Pah, kamu ngeliatin siapa sih? Oh, enggak ngeliatin siapa-siapa, cuma kayak merantau aja. Oh, ya sudah. Oh ya sayang, mama mau ke toilet bentar ya, kebelet nih. Emma. Iya, ayo pulang sekarang. Papa udah cari dari kemarin, ternyata kamu bersama mantan istriku. Hah? Mantan istri? Dia itu mama saya ya Pak. Pokoknya Emma tidak mau pulang sama papa. Pokoknya harus tinggal terus bersama mama. Karena mama itu baik anaknya, orangnya. Jadi saya lebih memilih mama saya asli. Gak, pokoknya kamu harus pulang. Mama kamu asli aja juga mama kamu. Hah? Ada apa ini? Hah? Mas, ngapain kamu di sini? Kok tersesat di sini? Hah? Itu bukannya mantan suamimu ya, Eli? Ada urusan apa lagi kamu ke sini? Hah? Kenapa kamu berani mengganggu anak saya si Emma dan kamu maksanya untuk pulang gitu? Hah? Bener-bener nggak nyangka ya, ternyata kamu masih belum berubah dari dulu ya. 15 tahun yang lalu kamu tuh ternyata telah berselingkuh. Pada saat saya belum ngelahirin si Emma itu, ternyata kamu sudah selingkuh. Jadi makanya saya cerai sama kamu, Mas. Kamu tuh benar-benar bikin saya sakit hati ya. Sejak
belum ada si Emma itu ya. Gak peduli. Pokoknya Emma harus sama saya selama-lamanya dan juga hidup sama ibu baru lagi. Hah? Mas? Kamu ada urusan apa sama istri kamu yang satunya? Hah? Oh, itu selingkuhan kamu ya, Mas? Hah? Dia kok bisa sih tahu kalau gue bisa sama mantan istriku yang dulu? Mas, kamu ini masih urusan ya sama selingkuhan kamu dulu ya, si Eli ya. Ternyata kamu masih urusan ya ternyata. Diam kamu ya. Bukan urusan kamu, gak usah ikut campur. Apa? Gak usah ikut campur. Harus ikut campur dong. Soalnya ini masalah karena kamu tuh masih berani mencoba-coba untuk mendekati kepada selingkuhan kamu dulu, si Eli, nyokap aslinya si Emma ya. Ternyata kamu begini ya. Udahlah Mas, mendingan kamu tuh pulang aja deh. Soalnya istri kamu itu udah marah karena kamu bisa bertemu dengan aku, karena kamu tuh buntutin saya ya Mas ya. Jadi stop ya Mas. Mending kamu pulang aja dari pergi aja dari saya. Mendingan kamu hubungan lagi aja sama istri kamu yang satunya itu, selingkuhan kamu dulu. Udahlah Mas, mending kita pulang aja Pak. Gak usah ngurusin aja nih si selingkuhan yang sok bacot. Emma, jangan dengerin perkataan omongan papa kamu ya. Omongan papa kamu itu bullshit, nah itu jahat. Iya mah, Emma gak bakal dengerin omongan itu. Emang dasar kamu kamu ya Pak ya. Ternyata kamu ini masih nemuin aja ya sama selingkuhan si Eli yang bener-bener banget ya, itu bener-bener gop lagi. Ternyata Mas, kamu ini masih memainkan saya ya Mas. Kamu ini bikin mama sakit hati aja. Untung kamu tidak deket-deket selama-lama. Kalau tidak bagaimana, pasti mama bakal sakit hati. Kalau enggak, pasti hancur semuanya. Kalau kamu masih dekati ya Mas sama selingkuhan kamu dulu si Eli, bakal aku habisin tuh si Eli tuh ya. Karena Eli tuh dulu itu telah merusak hidup saya. Dan Mas, jangan deket-dekat sama selingkuhan bajingan itu. Udahlah, cukuplah kamu mah. Jangan perdebatan tentang masalah ini. Papa capek, papa mau tidur, mau mandi. Apa? Capek mandi, gak usah ngurusin masalah ini. Ternyata kamu ini masih memainkan mama ya. Mama benar-benar gak mau kalau kamu masih deket-dekat sama si Eli. Cukup. Papa benar-benar gak mau dengerin perkataan apa yang kamu katakan. Kalau kamu gak mau dengerin, mama akan kasih syarat untuk kamu. Kalau kamu mau. Iya, syarat apa emangnya? Syaratnya gampang, yaitu kamu harus membujuk secara paksa si Emma supaya Emma bisa balik dan bisa bermain lagi dengan Mama dan Caca, supaya Emma tidak tahu dekat-dekat sama si selingkuhan kamu dulu ya Mas. Kalau kamu masih gak dengerin atau gak bujuk si Emma biar gak pulang ke rumah ini kita, kamu akan tahu resikonya bagaimana. Kalau kamu gak bisa, lihat aja akibatnya. Oke, Papa akan membujuk secara paksa kepada Emma. Itu syarat dari Mama. Kalau tidak berhasil, lo akan tanggung sendiri akibatnya. Ngerti kamu? Oke, Papa akan balik dan Papa tahu di mana alamat rumah si selingkuhannya saya dulu itu, si Eli. Wah, Mama benar-benar bangga ya ngeliat si Emma ternyata lagi akrab sama saudara-saudara Mama. Sudah nganggap aja seperti adik kakak aja. Iya, nenek juga bangga ngelihatnya. Dan anggaplah kita sebagai keluarga dan Emma sudah menjadi adik kakak dari Koko Reno dan si Lena itu. Sangat seru sekali. Mah,
ada yang ngebel ini. Emma bukain ya. Papa, Papa ngapain lagi ke sini? Kamu kok tahu mama saya? Heh, Emma, pulang sekarang juga. Caca udah kangen sama kamu. Karena kamu tidak mau pulang dari kemarin, Papa akan tarik. Gak, pokoknya Emma gak mau pulang. Pokoknya Emma ingin hidup bahagia bersama mama aslinya. Ternyata Emma baru tahu, ternyata mama sebelumnya itu adalah mama tiri saya. Dan mama tiri saya sangat jahat. Dan Caca yang membuat ulahnya, yang memecahkan gelas waktu itu. Jangan kurang ajar kamu. Jangan manggil-manggil mama saya sebagai mama tiri kamu. Kamu tidak boleh begitu. Ayo Emma, pokoknya kamu pulang sekarang juga. Ya gak bisa lah. Itu soal siapa sih? Soal Emma. Ngapain dia berantem? Kok kayak soal apa ya? Suami saya dulu ya. Ayo kita samperin yuk. Kalau kamu gak nurutin perkataan Papa, Papa akan seret kamu dan keluar dari rumah mama kamu yang aslinya. Mas, ngapain lagi kamu kesini? Kamu mau narik Emma secara paksa ya? Emang kamu tuh ya. Mas, ternyata kamu ini gak kapok-kapok ya. Kamu ini selamanya mengganggu terus ya si Emma ya. Emma tuh udah ingin mencari jalan yang benar, ingin tinggal bersama saya ya Mas. Mulai sekarang kamu stop ya. Gak usah gangguin si Emma. Karena Emma tuh sekarang milik saya. Dan Emma tuh gak betah tinggal sama kamu. Siapa bilang? Kalau Emma itu gak betah tinggal sama saya dan selingkuhan saya yang dulu itu. Kenapa kau bilang begitu? Kamu tahu kan perlakuan istri kamu tuh yang selingkuhanmu itu. Dia kan mama tirinya si Emma. Dan sekarang dia ketemu lagi sama mama aslinya yaitu saya, si Eli. Dan mama tirinya dia itu, si Emma itu jahat. Jadi dia tuh gak betah dan sakit hati liatnya. Dan sekarang kamu gak usah gangguin si Emma. Karena sekarang Emma udah menjadi bagian dari keluarga saya. Jadi saya udah punya kehidupan sendiri. Kalau kamu masih gangguin, lihat aja akibatmu. Ngerti? Oke. Saya akan pergi. Dan saya gak akan gangguin si Emma. Tapi lihat, sebentar lagi nanti kamu tahu akibatnya bagaimana jika saya tidak menjemput si Emma. Ngerti kamu? Maafin aku Emma. Papa terpaksa melakukan ini karena disuruh sama mama tiri kamu. Saya minta maaf banget ya. Papa benar-benar bersalah dari dulu. Emma, Mama mau kasih gembira lagi nih untuk kamu. Wah, kabar gembira apa lagi nih? Wah, banyak banget ya. Besok kamu sama Leno dan si Lena akan jalan-jalan bersama mama dan nenek kamu juga harus ikut ya. Karena kita akan pergi ke amusement park, yaitu tempat wahana. Wah, enak banget Ma. Wow, seru banget tuh pasti. Ya ampun, seru banget. Pa, kamu dari mana aja? Udah malam loh ini. Jawab, Pa. Papa dari mana? Dan kenapa kamu tidak membawa Emma? Jawab, Pa. Ayo. Enggak. Saya tidak membawa Emma. Dia enggak mau. Apa? Gak bawa Emma? Mama udah janji. Kalau kamu, udahlah cukup.
Saya nggak mau berdebat lagi. Papa mau tidur. Oh, jawaban gitu diremehin. Saya nggak akan main-main ya, Mas. Lihat aja balasanmu. Kamu bakal tahu akibatnya. Seru banget, Ma. Ya ampun, seru banget. Hah? Itu Emma sama selingkuhannya Papa dulu ya? Emma, pulang sekarang. Pokoknya kamu nggak boleh ketemu sama selingkuhan kamu dan kamu nggak boleh tinggal selama-lamanya. Heh, gak punya hak ya kamu ya untuk memaksa untuk mengambil anak saya si Emma. Karena alasan dia tinggal bersama saya karena dia hanya pilihannya saja mau tinggal sama kamu atau saya. Jadi dia memilih saya, ya sudah, milih saya aja. Gak usah maksa-maksa untuk memulangkan anak saya ke rumah kamu. Karena sikap kamu yang sangat jahat itu. Kalau kamu ingin membawa anak saya, harusnya kamu introspeksi diri dong. Bukan malah kayak begini. Harusnya lo yang introspeksi sendiri dong untuk diri kamu. Karena kamu tuh dulu udah merebut suami saya. Dan sekarang kamu malah mengambil anak saya. Hah? Kenapa? Apa? Merebut suami saya? Salah. Harusnya kamu yang merebut suami saya. Karena suami kamu itu dulu menyukai saya, tapi ternyata dia berselingkuh dengan siapa? Hah? Itu kamu. Dan saya sakit hati sekali. Oh, gak bisa dong, gak peduli mau suami selingkuh kayak. Pokoknya saya harus ngambil anak kamu. Heh, kurang ajar ya kamu emang ya. Ternyata begini ya kelakuan kamu. Betul apa yang diceritakan sama si Emma. Emma gak betah kan tinggal sama kamu? Hah? Karena gara-gara adik kamu itu si adiknya si Emma itu, yaitu si Caca itu. Dia itu dulu itu mecahin gelas, tapi ternyata kamu lebih percaya sama Caca. Oh, itu mah udah beda, udah lama, udah selesai kan masalahnya, udah terbongkar kok. Oh gitu ya, kok disepelekan ya. Ya ampun, ya ampun. Tanya begitu perlakuan kamu bersama Emma, jahat kan. Dan kamu gak mau ngasih makanan sama si Emma. Nah, akhirnya Emma kelaparan dan Emma sedih. Ya ampun. Udah, mending kita pulang aja. Kenapa sih saya emang gak mau pulang sama aku? Padahal saya tuh terbujuk berkali-kali. Ternyata emang lebih memilih sama selingkuhannya suamiku dulu. Ternyata benar-benar kurang ajar ya selingkuhannya papa itu. Dasar kamu ya Eli ya, benar-benar kurang ajar kamu emang ya. Dan ternyata respon kamu begini ya Emma. Ada apa maku marah-marah lagi? Diam kamu Caca, kamu gak tahu apa-apa. Sekarang kamu masuk kamar. Mama lagi ada masalah ini sekarang. Baik Ma, Caca kan masuk kamar. Papa, akhirnya kamu pulang juga ya. Loh, Pa? Kok diem? Diem kamu ah. Papa lagi capek nih, Papa mau mandi. Kok gitu sih responnya? Kan Mama mau tanya baik-baik. Kita mending kita makan sushi yuk. Udah lama lo gak makan sushi. Ah, udahlah. Gak jelas banget hari ini. Kamu yang gak jelas, apa yang saya yang gak jelas? Harusnya kamu yang gak jelas. Kenapa kamu diam? Yang saya tanya itu, padahal saya itu sudah senyum-senyum dan bahagia, tapi respon kamu tuh dengan ekspresi wajah yang datar dan marah kayak gitu, dingin. Hah? Kenapa kamu seperti ini? Kenapa? Apa yang saya salahkan? Ada salahkah? Oh, lo mau tahu salah lo apa? Papa dapat laporan dari selingkuhan saya dulu tuh, yaitu si Eli itu.
kamu itu memaksa kehendak tuh mengambil anak saya si Emma. Sengkuan lagi, kapan selesainya kalau kamu berhubungan lagi sama si Eli itu? Padahal Eli itu dulu tuh udah ngebut terus sama papa, tapi sekarang kamu malah hubungan lagi. Diam kamu. Ini papa cuma dapat laporan aja kalau kamu memaksa kehendak mengambil si Emma. Diam kamu. Mas, kamu ini ya mas, bener-bener aja ya pak. Kamu ini ya, kenapa sih kamu tuh nggak ngertiin perasaan aku, nggak perhatiin aku, kenapa? Dan bikin Caca makin sakit hati kalau kita sering bertengkar kayak begini. Kenapa sih kamu tuh selalu gak bikin aku bahagia? Kenapa? Ya karena kamu berbuat jahat sama si Emma. Udahlah, papa capek, gak usah beribut lagi deh. Mendingan papa mau mandi aja, masuk kamar sana. Udahlah, papa capek hari ini. Ada kerjaan yang banyak ini mau tak selesaikan. Oh begitu toh respon papa ya. Emang dasar ya kamu ya, sama-sama masih Eli. Tata kamu bener-bener makin lihatnya. Awas saja ya, mama gak akan terima dengan pembalasan ini. Kamu akan tahu akibatnya jika kamu lebih memilih sama si Eli bajingan itu. Awas saja, kalau kamu ada sesuatu masalah sama si Eli itu, jangan salahkan saya, ngerti? Mama, hai nak. Emma, kamu makin cantik banget ya kalau tinggal sama saya. Dan kamu akan ceria selama-lamanya kalau kamu tinggal bersama saya. Dan kamu gak usah hiraukan papa ya. Papa emang jahat. Papa emang memaksa sih mengambil Emma, tapi dia terpaksa dia tinggal sama mama tiri kamu yang jahat itu. Sekarang mending kita tinggal ya. Tetap ada nenek sama Koko Reno dan Cece Lena deh. Jadi kita bahagia deh, jadi keluarga harmonis. Dan berlima kita bahagianya. Loh Emma, kenapa kamu menangis? Emma kangen papa. Udah, nanti papa bakal berubah kok sikapnya setelah dia pergi dari hadapan mama. Nanti dia bakal tahu kok, dia bakal introspeksi dirinya dia sendiri. Setelah itu dia berubah deh sikapnya dan akhirnya jadi baik. Setelah itu kita akan jadi keluarga yang baik tambah papa kamu. Mas, kamu mau kemana? Kenapa mau bawa koper gitu atau tas? Kenapa kamu bawa begitu? Mau keluar kota? Mau pergi dari hadapan kamu karena sikap kamu yang selalu marah-marah tuh sama Emma. Saya sudah berubah ya. Saya tidak pernah marah ya. Oh, gak pernah marah. Introspeksi diri dulu dong. Mas, tega ya kamu ya mas ya. Kamu ingin ninggalin saya. Terus Caca bagaimana? Gak tau lah Caca bagaimana. Dia tuh pernah buat masalah sama si Emma. Udahlah, papa mau pergi dari hadapan kamu. Terus di mana biaya sekolahnya? Siapa yang bayarin? Kenapa sih kamu tuh gak pernah ngertiin perasaan aku? Ya udah, bayarin aja. Kamu kerja dong. Kenapa sih kamu tuh gak mau ngertiin perasaan aku? Dan kamu gak peduli Caca. Tapi kamu maafin dong Caca dari maaf. Udahlah, gak peduli kek. Mau apa kek? Pokoknya papa mau pergi deh hadapan kamu sama Caca. Aduh, sakit. Caca bangun.
Udah, panggil ambulans sekarang. Sekarang juga panggil. Ma, ikut papa. Sakit tau Pak. Kenapa sih kamu itu? Diam kamu. Kenapa? Harusnya kamu yang kenapa. Karena kamu itu, kamu yang bikin masalah dulu itu. Dan akhirnya kita bertengkar. Dan akhirnya dokter menyatakan bahwa Caca itu penyakit jantung. Apa? Penyakit jantung? Gak nyangka sesakit ini. Terus kalau kamu cerai bagaimana? Yang kamu yang tanggung sendiri kok. Terus gimana kek? Ya kamu kerja kayak buat cari uang untuk memenuhi biaya rumah sakitnya, untuk pengobatannya si Caca itu supaya Caca sembuh. Dok, gimana kondisi anak saya si Caca, dok? Gimana kondisinya? Apakah baik? Kami menyatakan bahwa anak kamu bernama Caca meninggal dunia. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi si Tuhan memanggilnya karena bertakdir kata Tuhan. Jadi saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi Tuhan berkata lain. Apa? Gak mungkin dok. Caca, bangun Caca. Kenapa kamu cepet banget ninggalin mama? Padahal kamu ini masih muda, masih paling muda, masih kecil, masih umur 8 tahun. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu cepet banget ninggalin mama? Ma, puaskan kalau Caca udah meninggal. Syarat yang tadi saya kasih tadi itu, sekarang kita udah tidak suami istri lagi. Mending kita cerai. Oke, kita cerai. Tapi ingat, balasan akan datang ke kamu. Ngerti? Caca, bangun Caca. Maafin mama ya, karena mama telah berbuat salah. Kenapa kamu seperti ini? Cepet banget punya penyakit jantung. Gak terima ya. Karena papa ya. Awas ya, kamu akan tahu akibatnya ya. Awas ya kamu Emma, karena kamu gak mau pulang. Mama gak akan terima kalau kamu bahagia terus sama si Ellie. Wah, nenek seneng banget melihat pantai ini. Iya, Ellie juga seneng kok Ma ngelihatnya. Wah, bagus banget pemandangannya. Wah, Cece bener-bener suka banget deh ngelihatnya. Udah lama lo gak ke pantai setelah 2 tahun. Iya sama, setelah 2 tahun akhirnya kita ke pantai lagi deh. Asik banget kan? Iya kan? Wah, iya sama. Aku ya juga seneng banget ngelihatnya. Caca, kamu mau main air nggak? Wah, ayo kita main air. Ayo ke Reno main yuk. Wah, seru banget. Ayo sini tak cipatin. Ayo sini, amun sini. Ma, ayo sini Ma, main yuk, main air yuk. Ayo. Iya, Mama bakal ke sana kok Emma. Ya ampun sayang banget. Ayo main. Yuhu, ayo kita main. Ayo. Mama mau deket ini, ayo. Asik banget hari ini.
Oke, nggak ada yang ketinggalan lagi. Reno, udah nggak ada yang ketinggalan lagi barangnya? Iya, nggak ada yang ketinggalan lagi kak barangnya. Kalau Lena, udah nggak ada yang ketinggalan lagi barangnya? Iya, nggak ada yang ketinggalan lagi kok barangnya. Kalau Mama, udah nggak ada yang ketinggalan kok. Kalau Emma, bagaimana? Iya, nggak ada yang ketinggalan lagi kok. Ayo kita pulang. Iya, ayo ya. Kalau udah nggak ada yang ketinggalan lagi barangnya, ayo kita pulang. Emma, pelan-pelan ya Emma. Takutnya ngebut loh kamu ini. Kamu baru belajar loh. Iya kok. Tenang kok. Bapak Hah? Heh, siapa kamu? Kok pakai masker kok berhenti tengah jalan? Penjahat. Astaga, penjahat. Gimana ini Ma? Tolong Ma, gimana? Udah, biar Mama aja yang ngelawan ini penjahat. Astaga. Gimana ini, tolong. Udah cepetan sembunyi. Hahaha. Astaga, nenek. Koena, cepat ke sini, Koena. Ayo cepat, cepetan ke sini. Nah, dari penjahat itu cepetan, ayo ke sini, ayo. Kamu gak bisa kemana-mana lagi. Sekarang saya bunuh. Jangan, Koena. Cepet-cepet polisi supaya saya selamat. Halo, ada apa ini? Tolong Pak, tolong. Keluarga saya dibunuh semua sama penjahat. Tolongin saya Pak polisi. Bisakah Anda mengasih lokasinya? Iya, saya bakal share kok. Ternyata kamu di sini ya ternyata. Siapa kamu sebenarnya? Siapa? Itu kenapa Emma diculik? Oh, itu Mama ya yang rambut hijau tuh ya. Kurang ajar tuh anak ya. Mama, kenapa kamu melakukan begini? Karena Mama melakukan ini tuh karena Mama bener-bener sakit hati sekali ngelihatnya. Karena kamu tuh selalu gak mau bersama Mama selama-lamanya. Jadi kamu lebih memilih si selingkuhannya Papa dulu, yaitu si Eli yang bener-bener banget dan itu dia udah mati loh. Kamu lihat kan? Semua anggota keluarga kamu udah mampus. Jadi kamu nggak punya pilihan lain untuk tinggal bersama. Ternyata kamu ya otak dalam kamu ya Teta. Apa? Ada Papa ya ternyata ya. Papa, tolong Pak, ada Papa ya Pak. Emma, kamu sembunyi dan kamu cepat telepon polisi. Baik Pak, Emma akan telepon polisi sekali lagi. Ternyata kamu itu benar-benar manusia iblis ya ternyata. Apa maksud kamu ya Teta datang ke sini? Ini bukan urusan kamu. Kita udah janji kan, kita udah cerai kan. Oh, Teta kamu ini selama ini kamu masih ingin balikan lagi.
sudah terlanjur, too late. Kenapa? Karena kita udah cerai selama-lamanya. Dan kamu boleh kok hidup sama si selingkuhan kamu, si Eli itu. Ternyata si Eli udah meninggal teh. Lo ternyata lebih iblis daripada aja iblis ya kamu. Bangun, ayo, Ma. Aduh, aduh. Di mana Emma ya? Oh itu ya. Jangan aku, jangan. Oh gak bisa, karena mama udah terlanjur sakit hati. Saya akan bunuh kamu. Sekarang giliran kamu yang terakhir, yaitu korban. Semua keluarga kamu udah mampus. Saya di sini, kamu lemah. Pak, bangun, Pak. Ya ampun, Pak, kenapa kondisimu sekarat? Emma, maafin papa ya. Papa punya salah sama kamu dulu, tapi mama lebih jahat daripada papa. Jadi papa udah mau meninggal rasanya, karena kondisinya sudah sekarat papa ini, dan juga udah kehabisan darah. Bentar lagi papa mau meninggal. Selamat tinggal ya Emma. Pak, jangan tinggalin aku, Pak. Terus aku hidup sama siapa? Tolong, tolong. Sus, saya ini anggota keluarganya, Sus. Mohon maaf ya, perawatan masih dimulai. Kenapa sih aku cuma dikasih kebahagiaan dikit aja? Emma, tenang, kok ada aku. Kalian, astaga, akhirnya kita ketemu lagi. Tolong, kenapa sih kalian tuh gak muncul, gak nolongin aku? Aku tuh trauma banget loh. Iya, udah jangan nangis ya. Tenang kok. Ya ampun kamu, ternyata, ya ampun ketemu lagi. Udah jangan nangis kok. Tenang ya. Sumpah aku tuh trauma berat banget, karena ternyata tau gak siapa yang bunuh. Itu semua otak dalam mama tiri aku. Dia tuh ngelakuin ini karena dia tuh benci sama aku. Untung aku selamat, mereka semua anggota aku dibunuh. Udah tenang ya. Tetap ada aku kok, sama si Winnie ini. Tenang bagaimana sama tenang? Emangnya gak tenang? Aku nih gak trauma, gak bayangin rasanya jadi aku nih bagaimana. Tolong, kenapa sih saya kasih kebahagiaan dikit aja? Udah gak usah nangis. Emma, Winnie mau berbicara sesuatu ini sama kamu ini. Emma, kamu tahu gak berita hari ini? Berita apaan? Lagi bad mood. Berita tentang kamu ini sudah tersebar kemana-mana. Semuanya sudah menjadi heboh, dan kamu akan diperbincangkan banyak orang tentang kamu karena kamu ini selamat. Udah tersebar? Iya, sudah tersebar. Sumpah Mas Hari ini gak bohong, gak bucu ini. Beneran kalau gak percaya. Udah
udah mending kamu kalau nggak percaya nonton aja beritanya, udah tersebar kemana-mana. Emma, Boy ini mau kasih tahu sesuatu untuk kamu. Tahu nggak? Si adik kamu itu Caca sudah meninggal dunia sejak tadi siang karena dia tuh kena penyakit jantung dan akhirnya dia dibawa ke rumah sakit cepat-cepat dan akhirnya dia nggak selamat karena akibat pertengkaran hebat orang tua kamu itu, yaitu si papa dan mama tiri kamu itu. Astaga, ya ampun, gak nyangka secepat ini. Iya ya ampun, ini nggak bohong. Iya Emma percaya kok. Dan kamu tahu nggak siapa yang melakukan ini semua? Dan ya, yang melakukan ini tuh semuanya tuh otak dalang mama tiri kamu itu, si rambut hijau itu. Karena dia tuh memiliki kebencian sama kamu. Mama tiri aku, berarti mama rambut hijau itu. Udah, gak usah pikirin tentang mama tiri kamu ya. Dia itu ketabrak mobil, dia tuh meninggal dunia di tengah jalan itu. Jadi akhirnya dia udah meninggal dan gak ada yang gangguin kamu lagi. Tetapi kamu meskipun tetap kehilangan anggota keluarga kamu, tapi kamu tetap ikhlas kan? Halo, selamat malam. Apakah ini dari Emma ya ini? Iya, saya Emma. Emang kenapa? Semua pasien atau semua anggota keluarga Anda meninggal dunia karena terlambat untuk dibawa ke rumah sakit dan juga udah kehabisan darah. Jadi Tuhan berkata lain karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi Tuhan berkata lain. Gak mungkin dok, otak lucu kan? Ada 2 pasien lagi yang di kamar satunya. Kenapa kamu cepet banget ninggalin Mama? Mama bangun, Ma. Kenapa sih dia cuma dikasih kebahagiaan sedikit aja. Bangun. Koeno bangun. Koeno bangun. Celena bangun, Celena. Cepet banget. Papa, jangan tinggalin aku, Pa. Sudah, jangan nangis. Kamu harus ikhlaskan tentang kepergian semua anggota keluarga kamu ini. Kalau kamu tidak mengikhlaskannya, pasti dia gak bakal tenang di alam sana. Moga aja dia bakal tenang kok jika kamu mengikhlaskannya. Aku gak nyangka ternyata setrauma berat ini aku. Sudah Emma, lupakan kejadian itu. Kalau kamu lupakan nanti kamu jadi depresi dan kepikiran terus loh. Nanti keluarga kamu gak bakal tenang. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi Tuhan berkata lain. Saya minta maaf. Aku gak mau ya begini. Sudah, gak boleh gitu ya. Ini semua kuburan anggota keluarga aku, mulai dari papa, mama, nenek, koko Reno, sama cici Lena, sama mama tiri aku. Itu semua anggota keluarga aku. Papa, kenapa kamu cepet banget ninggalin Emma? Aku dikasih kebahagiaan dikit aja, terus aku memang tinggal sama siapa? Aku gak mau ditinggal sendirian sama kalian. Kenapa sih aku dikasih kebahagiaan dikit aja? Udah, tinggal sama aku aja, gak apa-apa kok. Serius? Ya ampun, makasih ya ampun. Aku gak nyangka kamu sebaik ini. Kamu akan menjadi sahabat yang baik. Ya ampun.
Iya, sama-sama. Sudah, gak usah nangis ya. Nanti semua anggota keluarga kamu pasti sedih kok kalau ngeliat kamu nangis-nangis terus dan kamu kepikiran terus. Iya, iya. Udah, kamu ikhlaskan saja dan kebahagiaan mama kamu itu. Kalau kamu tidak mengikhlaskannya, pasti anggota keluarga kamu gak bakal tenang. Kalau ngeliat kamu sedih, gak bakal mengikhlaskan. Iya, iya, emang udah mengikhlaskan kok. Makasih ya, udah jadi sahabat yang baik. Singing, singing to say the word I hate to say. Here I am, standing right here, losing my tear, falling in fear. You are not there. I remember you and I've been together, loving the moment, all disappear. You goodbye, take care of yourself. Remember, I've always loved you. You and I. So take care of yourself. Oh. Singing, singing to say the word I hate to say. Here I am, standing right here, losing my tears, falling in fear. You are not there. I remember you and I've been together, loving the moment, all disappear. You goodbye, take care of yourself. Remember, I've always loved you. You and I. So take care of yourself. I can't no more hold tight. I can't no more go on. It's time to be apart. You and me starting our new life. Everything will be